Nanti kita lihat. Nah baiklah, di sini kita lanjutkan. Saudara, pada akhirnya saya cantumkan itu nama-nama yang tadi kita sudah sebutkan. Saudara, ulama-ulama Ahlus Sunnah yang berjuang sepanjang hidupnya untuk menyatukan umat Islam dari berbagai macam mazhab. Bahkan mereka menggelar konferensi-konferensi tentang penyatuan umat Islam antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Nah ada yang bertanya, Habib Rizik, apa mungkin Syiah dan Sunnah bersatu? Maksudnya Ahlus Sunnah dan Syiah bersatu. Jawabnya singkat, kenapa nggak mungkin? Islam dan kafir aja bisa bersatu. Kita dengan orang non-Islam di Indonesia bisa bersatu kok, ngusir Belanda. Umat Islam Indonesia dengan orang-orang non-Islam di Indonesia bisa bersatu kok, ngusir Jepang. Kita nih bangsa Indonesia kan bukan Islam saja, betul? Ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Bisa gak kerjasama bangun bangsa? Bisa gak kerjasama jaga keamanan bangsa? Nah kalau kita sama orang kafir aja bisa bersatu kok, untuk membangun kebersamaan, membangun bangsa dan negara, menjaga keamanan saudara, mengusir penjajah. Kenapa kita nggak bisa bersatu dengan Syiah? Ngawur itu kalau ada yang bilang nggak bisa bersatu, saudara. Tapi memang kalau maksudnya bersatu mazhab Syiah dan Ahlus Sunnah akidahnya disatuin, mustahil. Jangankan Ahlus Sunnah dengan Syiah, saudara. Ahlus Sunnah dengan Wahabi akidahnya disatuin, nggak bisa. Asy'ari Maturidi disatuin, saudara, sama Wahabi, nggak bisa. Mustahil. Apa? Akidahnya disatuin mustahil. Tapi kalau Wahabi sama Ahlus Sunnah bersatu, saudara, jaga negara, bisa gak? Bela bangsa, bisa gak? Nah, jadi jangan kita berpikir bersatu tuh akidah mesti disatuin. Enggak. Kalau akidahnya disatuin enggak mungkin. Tata cara ibadahnya disatuin enggak mungkin, saudara. Enggak mungkin. Nah, yang enggak mungkin biarin aja. Mereka masing-masing jalankan. Tapi bersatu dalam membangun ekonomi, bersatu dalam pembangunan, bersatu dalam menjaga harkat martabat bangsa. Bisa. Jangankan Ahlus Sunnah dan Wahabi. Jangankan Wahabi dan Syiah, saudara. Sampai kita dengan orang kafir bisa bersatu, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi berpikir yang maju, yang cerdas, tegas, lugas. Nah, jangan pakai kebencian. Buang tuh kebencian dari hati. Benci sama Syiah, benci sama Wahabi, saudara. Anu kita kafirkan mereka, jangan. Nikmatin. Oh, ini ada mazhab Syiah. Apa sih pendapatnya? Pelajari. Oh, saya paling senang. Buku-buku Syiah saya kumpulin, saya pelajari, saya baca. Oh, begini, oh begini. Oh, kurangnya di sini. Oh, lemahnya di sini. Oh, ini cerita nggak bener nih. Ini mesti diperbaiki nih. Buku-buku Wahabi saya kumpulkan, saya baca. Oh, bagus isinya, Masya Allah. Ini nasihatnya hebat-hebat ini. Tapi bagian ini nggak bener nih. Masya Allah disebut punya tangan. Oh, Syiah juga ini nggak bener nih. Masa Abu Bakar dihina. Oh, ini nggak bagus nih. Maka Umar dihina. Nah, saudara, nah dengan kita baca gitu kita tahu, oh ini kekurangannya. Luruskan. Bukan kita kafir-kafirin. Saudara, maka itu saya ajak Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi, Ibadi, saudara. Begitu juga dengan Syiah, saudara, Ja'fariyah maupun Zaidiyah bersatu lawan Israel, merdekakan Al-Masjidil Aqsa, merdekakan bangsa Palestina dari penjajahan. Bersatu. Ini saat jihad. Bukan lagi kita bicara ini Syiah, ini Sunni, ini jangan ikut-ikutan dengan Syiah. Ini bukan perjuangan kita. Bukan saatnya. Kalau nggak mau ikut berjuang, tutup mulut. Saudara, ini perlu persatuan. Sekarang ini Zionis dan Salibis bersatu. Yahudi dan Nasrani beda agama. Yahudi, saudara, mengklaim pengikut Nabi Musa. Saudara, sementara Nasrani mengklaim pengikut Nabi Isa. Dulu pengikut Nabi Isa dikejar oleh Yahudi, dibunuh, dibantai. Saudara, jangan lupa itu. Yahudi, Nasrani, beda akidah, beda ajaran. Awalnya dulu mereka bermusuhan, sekarang mereka bersatu. Israel, Yahudi, Amerika, Nasrani, bersatu, ganyang Islam. Umat Islamnya, saudara, masih kita Sunni, yang itu Wahabi, yang itu Syi'i. Ada apa? Ada yang gak beres di benak kalian.
Ada nggak beres di hati kalian? Itu hati saudara, noda hitam yang menanamkan kebencian sesama muslim yang beda mazhab. Buang, saudara, bersatu. Tapi kalau saya katakan bersatu, bukan berarti kita benarkan ajaran Wahabi dan Syiah, bukan. Santri MS kan tahu sendiri kalau saya ngajar. Ajaran-ajaran Wahabi saya kritik gak? Saya kritik. Ajaran Syiah saya kritik gak? Saya kritik. Di pengajian kita luruskan gak? Kita luruskan. Ada kita katakan pendapat mereka benar. Kalau Allah punya tangan. Ada. Ada saya pernah mengatakan pendapat Syiah benar. Abu Bakar, Umar boleh dihina. Ada. Nggak ada. Kita tentang. Saudara. Kritik dengan ilmu dan akhlak. Tapi jangan kita mengkafirkan mereka. Kira-kira jelas tidak? Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembuka hati kita dan hati saudara-saudara kita. Sudahlah. Nggak usah kita ribut. Nah, sebagai penutup. Saudara. Ini yang saya sudah pernah sampaikan sejak 2 dekade yang lalu. 2 dekade itu 20 tahunan. Saya sudah sampaikan ini, saudara. Jadi dari apa yang kita pelajari tadi, pernyataan-pernyataan ulama, yang salaf, yang khalaf, dari semua mazhab, tadi udah kita pelajari nih. Nah, ini kesimpulan saya tentang Syiah, saudara. Saya dari 20 tahun yang lalu sudah saya katakan, Asy-Syi'atu bikulli firaqiha la tahruju min thalathati aqsamin. Syiah bikulli firaqiha, dengan semua sekte-sektenya. Syiah itu sektenya banyak. Lebih dari 60 sekte ya ikhwan. Syiah itu bukan sekedar Zaidiyah, Ismailiyah, Ja'fariyah, enggak, masih banyak sekte lain ya ikhwan. Nah, kita katakan Asy-Syi'atu bikulli firaqiha. Syiah dengan segala sekte-sektenya. La takhruj. Kalau kita himpun mereka semua, kita klasifikasi, saudara, kita kelompokkan, tidak keluar min thalathati aqsam. Tidak keluar dari 3 macam kelompok. Jadi Syiah yang 60 sekte lebih itu, kalau kita kumpulin, kita periksa atu-atu, ternyata cuma 3 kelompok, saudara. Yang pertama, Pertama, al-ghulat, yaitu kelompok gulat Syiah, saudara. Kelompok apa itu al-ghulat? Al-mutatarrifun, kelompok-kelompok yang kelewat batas. Alladzina, yang mana mereka ya'taqiduna, meyakini, beriktikad, bi umurin, dengan perkara-perkara muaddiyatin, yang mengantarkan ila kufrin shorihin wa bawah, mengantarkan kepada kekufuran yang nyata dan jelas. Misal, contohnya, i'tiqad, yaitu i'tiqad atau keyakinan bi ilahiyatil a'immah. Ternyata di antara kelompok Syiah ada yang meyakini Ali itu Tuhan. Nah, jadi jangan juga nanti kelompok Syiah mengatakan enggak ada. Siapa bilang, saudara? Kelompok Syiah yang mengakui Ali sebagai Tuhan itu ada dari dulu sampai sekarang, saudara. Nah, kalau ada kelompok Syiah mengatakan, tapi kami enggak begitu, ya alhamdulillah. Kalau mereka tidak menuhankan Sayyidina Ali. Tapi kelompok yang menuhankan Sayyidina Ali itu ada, saudara. Nah, saya pernah bertemu dengan kawan saya, yaitu Pak Farid dari Rasil, saudara. Beliau pernah ke Bandung, ketemu orang Syiah. Nah, beliau cerita, Habib, betul, saya ketemu orang Syiah yang mengatakan Ali itu Tuhan. Itu di Indonesia ada, bukan nggak ada. Nah, kalau ada yang begini, ini namanya gulat, saudara. Au nubuwati Ali, atau kelompok Syiah yang meyakini kenabian Ali. Jadi mereka mengatakan Sayyidina Ali juga nabi. Nah, ini juga disebut gulat. Au tahrifil Quran, atau mereka nggak mengakui ini mushaf Quran yang ada saat ini nih, saudara. Mereka bilang nih Quran nggak benar, ini palsu, saudara, semuanya. Padahal sampai hari ini saya pernah ke Iran. Di masjid-masjid di Iran, di hauzah-hauzah pesantren-pesantren di Iran, di langgar-langgar di Iran, semua Qurannya sama kok sama kita. Saudara, sama. Jadi jangan juga kita jadi ahlus sunnah langsung nuding
Qurannya lain. Enggak, Qurannya sama, dia pakai yang dia hafalin. Saya pernah undang di sini 2 kakak beradik kembar yang hafal Quran 30 juz, saudara. Yang kalau ditanya, kita baca aja ayat yang mana? Kita baca ayat ini diterusin media. Kita baca ini diterusin media. Dulu saya pernah undang kemari, disaksikan sama santri-santri MS. Kalau nggak salah pesantren kilat juga itu. Mereka datang. Saudara, santri tinggal nanya, santri tinggal buka Quran, baca ayat ini, dia terusin. Baca ayat ini, dia terusin. Masih kecil, saudara. Artinya apa? Saya mau mengatakan, kedua anak tersebut, dia menghafalkan Quran yang kita pegang. Jadi kalau ada Quran lain, itu khayalan. Saudara. Iya, dalam keyakinan Syiah, ada yang suudzon. Menganggap Quran yang dicetak sekarang, ada bagian-bagian dulu tuh, dia buka Quran, cuman nggak dimasukkan sama Sayyidina Umar. Jadi dia meyakini Quran yang sekarang nggak lengkap. Tapi bukan berarti mereka punya Quran sendiri. Kira-kira jelas gak? Sebab kalau kita mengatakan mereka punya Quran sendiri, nanti kita diketawain. Kita diketawain, diajak kita nanti kira tuh lihat tuh periksa Qurannya sama, saudara. Nah, jadi artinya yang beda bukan Qurannya, keyakinannya yang beda. Kita Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran itu sempurna, lengkap, sedikit pun tidak kurang. Orang-orang Syiah pakai tuh Quran yang kita yakini, saudara. Hanya mereka punya keyakinan dalam sejarah. Sebetulnya Quran yang asli lebih banyak lagi nih. Cuman yang sampai segini kepada kita. Nah itu jadi problem. Itu yang mesti kita luruskan pendapat Syiah, saudara. Itu yang mesti kita ajak diskusi. Nah bukan langsung kita kafirkan. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau orang-orang Syiah mengatakan bahwa mushaf yang ada saat ini nih 30 juz itu ada ayat-ayat yang palsu tuh. Ada ayat-ayat yang enggak benar. Kafir, saudara. Nah itu namanya gulat. Nah ternyata bukan begitu keyakinan Syiah. Syiah sama Qurannya sama kita sama. Bukan beda. Cuman keyakinan mereka, ini ada ayat-ayat lain yang terhapus. Kita tanya mana Quran yang lain. Enggak ada, mereka enggak punya. Qurannya tetap aja Quran yang kita pakai. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah kalau mereka mengatakan di Quran yang dicetak sekarang yang berasal dari Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dulu yang menghimpunnya. Kemudian mereka katakan ada ayat yang dipalsukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman. Ada ayat-ayat yang dirubah. Saudara, maka kita katakan mereka gulat. Nah, kira-kira jelas gak? Tapi kalau mereka mengatakan enggak, Al-Quran yang dikumpulin sama Abu Bakar, Umar, Utsman, kita terima. Ini memang betul, ini Quran sempurna. Nah, cuman keyakinan kami ini ada bagian yang lain yang enggak dimasukin. Nah sebenarnya dalam Ahlus Sunnah ada juga riwayat ayat yang enggak dimasukin. Riwayat apa saudara? Ayatul Rajam. Sayyidina Umar, saudara, datang ke panitia yang mengumpulkan Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, ayat ini dulu dibaca dalam sholat. Saudara, As-sayyibu was-sayyibatu idza zanaya farjumuhumal batta. Itu bunyi ayatnya. Kata Sayyidina Umar, ini Quran. Dulu dibaca sama Nabi dalam sholat. Dibawa oleh Sayyidina Umar dalam catatan yang beliau punya. Ditolak oleh panitia. Kata panitia kepada Sayyidina Umar, ya Umar, itu ayat sudah mansukhoh. Itu ayat mansukhoh rasman. Rasmnya sudah kitabatan, sudah dihapus. Siapa saksinya? Zaid bin Thabit sebagai ketua panitia. Kan terakhir beliau yang hadir bersama Nabi. Nah, di situ Sayyidina Umar nggak ngotot, tapi dulu dibaca. Iya, waktu dibaca belum dimansuh. Sekarang udah dimansuh, makanya nggak dimasukin. Itu ada dalam Sahih Bukhari, saudara, Sahih Muslim. Nah, lalu apa bedanya dengan Syiah? Nah, bedanya kalau kita meyakini ada ayat-ayat yang nggak dimasukkan karena sudah mansuh, udah dihapus. Bukan kalau udah dihapus, bukan lagi Al-Quran. Sedangkan di Syiah meyakini ayat ada beberapa ayat nggak dimasukkan. Nah, mereka ini suudzon, seolah-olah Abu Bakar, Umar, Utsman yang tidak mau memasukkan. Itu yang kita tolak, saudara. Dan itu kita bantah, nggak betul. Jadi kalau orang Syiah mengatakan ada ayat-ayat dulu dalam Al-Quran, tapi sekarang nggak ada karena mansuh, nggak ada masalah. Kalau mereka bilang mansuh, mimba bin nasakh, nggak ada masalah. Sama dengan kita Ahlus Sunnah. Tapi kalau mereka bilang bimbabit tahrif,
Mereka bilang Al-Quran ini dipalsuin. Saudara, nggak dimasukin ini ayat ke dalam Al-Quran. Karena dicegah oleh Abu Bakar dan Umar. Itu cerita nggak benar. Berarti kalau Syiah meyakini seperti itu harus kita luruskan. Jangan kita kafirkan. Tapi kalau Syiah mengatakan Al-Quran yang ada sekarang di dalamnya ayatnya palsu, kafir, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi, saudara. Jadi gulat itu adalah kelompok yang kelewat batas yang meyakini urusan-urusan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Yang nyata dan jelas. Seperti meyakini adanya imam yang jadi Tuhan, meyakini Ali sebagai Nabi, meyakini Al-Quran yang ada saat ini isinya udah banyak yang dipalsukan. Wa ghairu dzalik minal i'tiqadil mukaffirah. Dan akidah-akidah selain itu yang memang akidah itu mengantarkan kepada kekafiran. Nah, gulat ini, saudara, saya katakan fahum kuffarun. Mereka adalah kafir, kharijuna anil Islam. Mereka keluar dari Islam. Jadi Syiah ada 60 sekte lebih, sebagian itu gulat. Yang masuk gulat seperti ini, mereka kafir, bukan Islam. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini kan ada yang nanya, bagaimana nih batas-batas kekafiran? Nah, bisa kita lihat. Jangan dibilang Syiah semua kafir. Tunggu dulu. Jadi kita belajar tuh mesti dengan bidikkah, dengan detail, teliti, hati-hati. Yang kedua, ar-rawafid. Nah, rawafid ini rafidah. Jamaknya rawafid, mufradnya rafidah. Ar-rawafid yaitu kelompok rafidah, kelompok rawafid. Yang bagaimana? Alladzina, yaitu mereka adalah kelompok yang la ya'taqiduna bi'tiqadil ghulat. Mereka tidak meyakini keyakinannya gulat. Jadi kalau gulat meyakini para imam itu Tuhan, mereka enggak. Nah, gulat meyakini, saudara, kalau Ali itu Nabi, mereka enggak. Nah, gulat meyakini Al-Quran yang diketak sekarang ini dalamnya udah penuh kepalsuan, mereka enggak. Mereka tetap pakai Quran sama dengan kita, saudara. Walakinnahum, akan tetapi yubghiduna aklabas sahabah. Tapi mereka menunjukkan kebencian kepada banyak sahabat Nabi, saudara. Wa yasubbunahum. Bahkan dari mereka terang-terangan mencacinya, saudara. Nah, kalau ada yang seperti ini apa kita sebut? Nah, saya katakan di sini fahum dolun mudillun. Mereka ini kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bahkan kita nyatakan min ahlil bid'ah wal ahwa. Mereka termasuk ahli bid'ah yang mengikuti hawa nafsu. Walakin, akan tetapi ghair kharijina anil Islam. Mereka tidak keluar dari lingkaran agama Islam. Berarti mereka kafir bukan? Bukan. Tapi kalau saya katakan bukan kafir, jangan dibilang saya bela Syiah. Bukan, saya mau menempatkan akidah Ahlus Sunnah itu begini. Saudara, mereka sesat, menyesatkan, firqatun dhalah, tapi mereka bukan kafir, saudara. Nah, yang terakhir ketiga, al-mu'tadilun. Syiah yang mu'tadil. Tadi kan kita lihat Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang pakai istilah mu'tadil kan. Saya bukan perintis, saya bukan pelopor. Saya bukan yang pertama kali menggunakan istilah ini, bukan. Ini istilah yang digunakan ulama Ahlus Sunnah. Ulama Ahlus Sunnah mengatakan Syiah itu ada yang mu'tadil, ada yang objektif, saudara, ada yang netral. Nah, Syiah yang bagaimana? Alladzina, itu kelompok orang-orang Syiah yang la yattabi'unal ghulat, dia enggak ngikuti gulat. Yang nomor satu. Walar rawafid, dia enggak ikut juga kepada rawafid. Artinya apa? Dia enggak mengimani imam itu Tuhan, enggak mengimani Ali sebagai Nabi, enggak mengimani Quran yang dipegang oleh orang Islam di dalamnya palsu, enggak. Dan dia enggak menunjukkan mencaci maki sahabat. Urusan hati dia benci sahabat, urusan dia sama Allah. Bainahum wa bainallah. Ada yang bilang, ya tapi itu taqiyah. Taqiyah kan urusan hati. Taqiyah urusan hati. Dia pura-pura tuh enggak mencaci maki sahabat. Kalau dia ngomong dia enggak caci sahabat, dia taqiyah. Kan salah, mencaci salah, enggak mencaci disalahin juga. Justru kalau ada orang Syiah enggak mencaci sahabat, bersyukur. Alhamdulillah
Lillah, berarti dia udah mau ikuti kita punya jalan, nggak mencaci maki sahabat. Ini enggak, orang Syiah mencaci maki sahabat kafir. Orang Syiah diam nggak mencaci sahabat, taqiyah. Apa saudara? Nah, kalau kita membangun mazhab atas dasar benci, curiga, saudara, bagaimana kita mau menyatukan umat? Kira-kira jelas tidak? Soal dia taqiyah, urusan dia sama Allah. Yang penting mulutnya nggak nyaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ummul Mukminin Aisyah. Bagus tidak? Bagus. Saudara, kalau sudah bagus, bersyukur. Alhamdulillah, saya ketemu orang Syiah yang nggak mencaci maki sahabat. Alhamdulillah, almarhum Sayyid Ali Khamenei dalam ceramahnya, jangan kalian mencaci maki sahabat Nabi. Jangan kalian caci maki itu Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Saudara, nah, udah keluar dari seorang pimpinan tertinggi kaum Syiah. Ini kan bagus, bisa menjadi contoh pegangan yang ada di bawah. Jangan langsung kita bilang taqiyah, bohong, nipu, mau ngebohongin Ahlus Sunnah. Padahal dia tetap caci maki. Padahal dalam rekamannya nggak ada dia mencaci maki sahabat. Mestinya bersyukur, alhamdulillah ada tokoh tertinggi Syiah udah mau ikut sikapnya Ahlus Sunnah, jangan mencaci maki sahabat. Bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur, insya Allah besok ada lagi tuh ajaran Ahlus Sunnah yang mereka bawa. Ada lagi Ahlus Sunnah ajarannya yang mereka ikut. Nah, jangan baru dia ngomong begitu langsung dituduh taqiyah, ini kafir, ini bahaya, ini Syiah. Jangan begitu, jangan memecah belah umat ya ikhwan. Nah, jadi ini kelompok ketiga, saudara, ada kelompok mereka, saudara, mereka mu'tadil. Mereka enggak mau mencaci maki. Bahkan bukan hanya mencaci maki sahabat. Mereka nyerang muqaddasatil qaum, mereka enggak mau, saudara. Oh, apa yang dimuliakan di kalangan Syafi'iyah, oh Imam Syafi'i, mereka enggak mau hina Imam Syafi'i. Oh, Syafi'iyah memuliakan Imam Ghazali, mereka enggak mau untuk menyerang Imam Ghazali. Nah, sebetulnya sudah ada pertemuan beberapa kali antara ulama sunnah dan ulama Syiah serta ulama mazhab yang lain. Pertemuan di Qatar, Dauha, dan pertemuan di Yordania, yaitu di Amman, saudara. Nah, di sana sudah ada kesepakatan. Syiah dan Ahlus Sunnah sepakat. Di antaranya, jangan menghina muqaddasatul madhab. Tidak boleh menghina sesuatu yang dianggap suci oleh suatu madhab. Saya tanya, ini kesepakatan bagus tidak? Bagus, tinggal kita dorong. Walaupun banyak Syiah belum jalanin ini kesepakatan. Banyak Syiah masih ada yang menghina sahabat Nabi. Saudara, ya sabar. Kita berdakwah dalam rangka untuk mengajak semua bersatu. Nanti kita kasih tahu Syiah, kau mau bersatu nih sama kami Ahlus Sunnah. Wah, kami sambut, tapi ingat ya, jangan caci maki sahabat dong. Kalau kalian caci maki sahabat, bagaimana kita bisa bersatu? Bagaimana kita bisa bergandeng tangan? Nah, kau jangan doain yang jelek-jelek. Buat Abu Bakar, Umar, buat Siti Aisyah. Ayo, mau gak? Ayo, kalau bersatu, tutup ya mulutnya. Jangan nulis-nulis yang jelek tentang sahabat. Hapus sudah. Nggak usah ngarang-ngarang begitu. Kita bicara yang baik-baik saja tentang persatuan. Bagus gak kalau begitu? Bagus. Itu namanya dakwah. Mesti sabar kita dalam berdakwah. Kira-kira jelas? Nah, sebagai penutup saya katakan ini sudah saya sampaikan dari 20 tahun yang lalu sampai saya dituduh Syiah. Membela Syiah. Saudara, bukan. Ini saudara saya ambil dari pernyataan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi sudah kita pelajari satu persatu. Saudara, bahkan Ibn Taimiyah pun juga mengakui, saudara. Ada hal-hal yang harus mereka diakui kebenarannya. Nah, Ibn Taimiyah sendiri mengakui kok. Kalau Syiah ini, saudara, lebih bagus daripada orang kafir. Tadi sudah kita pelajari pernyataannya. Nah, kalau begitu, jangan kita kafirkan. Ibn Taimiyah sendiri tadi mengatakan kok dalam ungkapannya, mereka nggak disebut kafir. Saudara, enggak dikafirkan. Mereka cuma disebut ahlul bidah. Ahlul bid'ah. Kita juga nyebut mereka ahlul bid'ah. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Baik, sudah habis waktunya. Kita mau sholat sekarang ya kawan. Kalau ada pertanyaan boleh. 1-2 pertanyaan saja. Silakan. Tapi Muhammad ada pertanyaan, silakan. Sesuai dengan judul bahwa amrun takfir ini kan amrun khatirun wa amrun azim.
Nah, teman kan fenomena yang saat ini perkara takfir tuh kayak tasahul para dai terutama dari kalangan Wahabi menggunakan ini. Nah, kalau dilihat dari fakta ucapan pernyataan para ulama seperti misalkan Ibnul Humam la ibrata bighairil fuqaha, kemudian pernyataan dari tadi Ibn Hajar yang bagi lil mufti an yahtatu fit takfir ma'amkanah. Apakah pada dasar awalnya sya'nu takfir itu tidak tersebar muntasyir siapapun yakdar an yukafir, tapi memang ini sya'nul misalkan qudah kah atau mufti kah, atau perkara memang hanya di level tataran ulama atau fuqaha yang memang mereka tuh punya keran takfir, tapi kemudian fenomena berubah ini dijadikan satu apakah propaganda atau satu cara untuk memecah belah, akhirnya ini menjadi satu yang tasahul ala al-sinah. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya takfir ini apakah ada mekanisme, misalkan cara kalau ada mau mengkafirkan, atau misalkan kayak di penistaan agama lapor dulu ke MUI, kemudian nanti ada tabayunnya, kemudian ada identifikasi tersebut baru keluar fatwa pengkafiran. Sebenarnya mekanisme takfir dalam dunia fikih itu seperti apa, sehingga kemudian fenomena yang rusak ini bisa jadi satu skema platform yang harus kita benahi. Ini cara apa yang agar kemudian fenomena takfir ini tidak berjalan. Terus kemudian yang kedua, kalau ngelihat Ibnu Taimiyah dengan segala mekanismenya, dia kan bisa kita lihat tokoh hebat tapi juga kontroversial. Nah, kemudian apakah kemudian orang-orang yang saat ini mengklaim Wahabi atau mengikuti Ibnu Taimiyah, dia tuh nyantel dengan satu skema atau episode kehidupan Ibnu Taimiyah yang memang begitu kontroversial, seperti yang kemarin dibacakan di atas mimbar, tahu-tahu udah main keplak pakai sandal sampai jatuh imamah, yang kemudian kan itu satu jauh yang muncul. Nah, apakah mungkin mereka hanya ambil episode sehingga kemudian Wahabi saat ini yang ekstrim yang nongol seperti itu mengambil sisi episode Ibnu Taimiyah, atau Wahabi yang ekstremis gitu? Ya. Terima kasih, jazakallahu khair. Satu pertanyaan yang luar biasa, sangat bagus sekali, fokus dan serius. Perhatikan, pertanyaan pertama menyangkut otoritas pengkafiran. Yang kedua menyangkut episode kehidupan Ibn Taimiyah. Itu dulu yang kita soroti, dua dulu. Nah, kalau bicara otoritas pengkafiran, ini sama dengan otoritas istimbatul ahkam. Untuk menentukan ini wajib, ini haram, ini makruh, ini sunnah, saudara. Apa boleh dilakukan oleh semua orang? Enggak, yang boleh melakukannya fuqaha, mujtahidun. Karena mereka yang mampu yastambitunal ahkam, yang mampu untuk menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sama untuk menentukan satu perbuatan ini kafir atau tidak kafir, ulama. Harus mujtahidun yang menentukan, bukan kita. Nah, sekarang pun kalau kita mau mengkafirkan satu kelompok, kita kan menukilkan pendapat ulama-ulama. Oh, menurut ulama begini, kalau begini kafir, kalau begini kafir, dan seterusnya. Itu pun dengan catatan, kalaupun kita ingin menukilkan, yaitu fatwa dari para ulama kita nggak boleh kafir ta'yin, kafir tunjuk hidung, dia kafir, enggak. Kita mengkafirkannya, ya kalau kita nggak boleh langsung mengatakan begini, Syiah kafir, itu tunjuk hidung namanya. Nah, tapi kalau dikatakan, kalau ada Syiah yang menuhankan Ali, kafir. Nah, kan kita bicarakan wasafnya, sifatnya. Berarti kalau Syiah nggak menuhankan Ali, yang dia nggak masuk dalam konteks kafir tadi, dan seterusnya. Jadi kafirnya kafir dengan sifatnya, dengan apa nih? Dia punya sifat-sifatnya, kriterianya. Nah, itu boleh. Tapi kalau kafir ta'yin mentunjuk hidung, itu nggak boleh. Kecuali ulama-ulama yang memang muta'ammid, mujtahid, mutqin di dalam bidangnya. Jadi bagus untuk pengkafiran tersebut, jangan sembarangan. Saudara, harus ada otoritasnya. Terus saya tambahkan, kembali soal Syiah tadi. Andai kata umat Islam sedunia sepakat Syiah itu kafir, nggak nantinya diizinkan bikin haji dan umroh. Orang Syiah seluruh dunia, kita haji ikut haji, kita umroh ikut umroh, sholat bareng sama kita, saudara. Ribuan jamaah haji Syiah dari Iran, dari Irak, dari Syria, dari mana-mana negeri, bahkan di kota Madinah juga masih banyak Syiah. Nah, mereka sholat bareng sama kita kok. Andai kata Syiah kafir, saudara, jangan kasih haji. Kenapa diizinin haji?
Kayak Ahmadiyah, saudara. Ahmadiyah kafir, bukan Islam. Qadianiyah, saudara. Enggak diizinkan. Untuk haji ke Mekah enggak diizinkan. Ditulis agama Qadianiyah, dicoret. Makanya mereka nyaru. Ditulis agama Islam, saudara. Nah, kalau tulisan Islam mereka masuk. Tapi kalau ketahuan mereka Qadianiyah, diusir, ditangkap. Enggak boleh bikin haji ke Mekah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi memang harus ada otoritasnya. Makanya waktu dulu kita menghadapi Ahmadiyah, kita minta MUI mengeluarkan fatwa atau sikap keagamaannya. Nah, begitu MUI mengeluarkan sikap keagamaan, kita memperjuangkannya ke pemerintah lebih mudah. Jadi ini bukan fatwa si A atau si B, tapi ini fatwa Majelis Ulama Indonesia. Memang otoritas seperti itu perlu ada di setiap negeri Islam, apalagi di zaman sekarang kan mencari ulama yang mumpuni menguasai semua ilmu kan sulit. Tapi kalau di majelis ulama kan ada ahli hadis, ada ahli tafsir, ada ahli fikih, ada ahli usul, bisa mereka ijtihad jama'i, ijtihad bersama. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi perlu ada otoritas, itu memang harus. Nah, kemudian yang kedua, ya saudara, kalau ada yang nanya kenapa sih Ibn Taimiyah kok ada kitabnya mengarang yang mengkafirkan satu kelompok, tapi ada kitab lain lagi mengarang dia larang, nggak boleh mengkafirkan. Ini fakta, ada kontradiktif. Nah, kalau seorang ulama mengarang ada kontradiktif seperti itu, kita mesti lihat tadi yang ditanyakan episode kehidupannya. Ini kitab dikarangnya kapan? Yang ini dikarangnya kapan? Saudara, iya, ternyata Imam Zahabi, saudara, mengatakan bahwa di awal-awal kehidupan perjuangan Ibn Taimiyah memang sering mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Tapi di akhir hidupnya Imam Zahabi yang mengatakan roja'ah anit takfir. Beliau tarik diri daripada sikap pengkafiran. Nah, jadi kalau kalian baca buku Ibn Taimiyah yang ngafir-ngafirin kelompok lain, ini buku lama nih. Kalau ibarat mazhab Syafi'i ini Godim, saudara. Terus ada karangan Ibn Taimiyah yang bagus-bagus nih, seperti tadi nih pernyataannya. Nah, ini saudara sikap terakhirnya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i jadid ya ikhwan. Yang kita ambil yang mana? Yang jadid. Jangan ambil yang Godim. Makanya kepada para Wahabi yang memuja-muji Ibn Taimiyah, yang cinta kepada Ibn Taimiyah, yang banyak mengikuti pendapat Ibn Taimiyah, ambillah sikap Ibn Taimiyah di masa akhir hidupnya yang penuh dengan kecerdasan, kebijakan, kearifan, sejuk, penuh perdamaian, saudara. Karena ini sikap akhir yang beliau tunjukkan. Termasuk yang tadi, saat beliau karang Minhajus Sunnah, keras. Sampai-sampai saking kerasnya kebablasan. Ahlul Bait disindir juga, saudara. Tapi di akhir hidupnya, beliau karang tentang keistimewaan Ahlul Bait, hak-hak Ahlul Bait, beliau puji Ahlul Bait. Nah, kalau sudah begitu, apa yang awal beliau ini sindir Ahlul Bait sudah selesai, saudara. Nah, jadi beliau jangan lagi kita katakan, oh itu bugut tuh sama Ahlul Bait. Enggak begitu. Sikap Godimnya begitu, tapi sikap jadidnya berubah. Nah, ini apalagi setelah beliau dipenjara dengan fatwa 4 mufti 4 madhab. Nah, beliau banyak mengkaji ulang pendapat-pendapatnya, bahkan banyak melanjutkan daripada tulisan-tulisannya. Bahkan di dalam Majmu' al-Fatawa jilid-jilid terakhir, beliau cerita sufiyah. Beliau bicara tasawuf, saudara. Nah, beberapa waktu yang lalu kalangan Wahabi nggak berani cetak itu. Nah, tapi diprotes oleh dunia, sekarang sudah dicetak semua. Baca jilid-jilid bagian terakhir, saudara, ada cerita tentang tasawuf, saudara, ala Ibn Taimiyah. Alhamdulillah, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada satu pertanyaan, udah gitu kita tutup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir ingin bertanya di halaman 44 apa ya? Iya, halaman 44. Tadi yang sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW Allahumma sholli wa sallim alaih, tentang seseorang yang ketika wafat disuruh dibakar agar sehingga dia beranggapan Allah itu tidak mampu mengumpulkan lagi debu-debunya. Iya, pertanyaannya. Nah, pertanyaannya tentang masalah murtad lisan atau murtad akwal, yang mana sudah tadi juga di halaman 49 yang sudah di Imam Nawawi menyatakan bahwa
kalau orang seperti itu jangan langsung dikafirkan. Siapa tahu dia awam, dalam artian awam, jauh dari ulama. Lantas bagaimana yang terutama yang di Indonesia ini yang mayoritasnya Islam, Bu ya. Menurut Al-Fakir, kategori awam itu di zaman sekarang itu tidak ada, karena awam itu memang harus jauh dari ulama. Sedangkan di perkampungan saja majelis-majelis taklim itu banyak. Kalau memang dia tidak tahu, berarti dianya yang tidak mau belajar. Sedangkan Islam itu memang diwajibkan untuk belajar ilmu agama. Lantas bagaimana sikap kita kalau ada orang-orang yang seperti tadi yang sudah Abuya sebutkan, orang yang mengatakan murtad-murtad ucapan seperti mengatakan Tuhan saja tidak mampu mengurus antum, apakah sikap kita harus dia suruh syahadat atau kembali lagi ke Islam atau mengingatkan? Nah, ya, baik, terima kasih. Ya ikhwan, satu pertanyaan yang bagus, fokus serius jadi problem kita semua. Jadi kalau kita menghadapi persoalan seperti ini, satu yang saya mau jelaskan dulu, bahwa di dunia ini sampai saat ini, sampai hari ini orang awam masih tetap ada. Jadi jangan kita katakan mentang-mentang ada kemajuan teknologi, banyak pesantren, banyak majelis taklim, terus kita katakan orang awam tidak ada. Enggak, orang awam masih tetap ada. Nah, walaupun majelis banyak. Kalau ada yang tanya, kenapa ya banyak majelis, banyak pesantren, banyak madrasah kok masih ada orang awam? Ya, satu, mungkin karena memang masih kecilnya dia tidak diarahkan oleh orang tua. Dari kecil tidak diarahkan ngaji, tidak dikirim ke pesantren, tidak dikirim ke madrasah. Tapi orang tuanya lebih suka kirim dia ke sekolah-sekolah umum. Sehingga dia sampai dewasa tetap menjadi awam. Walaupun dia tinggal di tengah kota. Kadang-kadang ada orang dia tinggal di tengah kota, dekat sama kiai, tapi awam. Karena memang kan pendidikan pertama kan dari rumah tangga. Nah, orang tuanya nggak pernah mendidik dia untuk menuntut ilmu. Nah, sementara begitu dia baru dewasa, dia baru pengen ngaji nih di kampung sendiri, tahu-tahu udah dikirim. Ada nuntut ilmu ke Inggris, nuntut ilmu ke Amerika, untuk ambil jurusan-jurusan teknologi, komputer, nuklir, dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak punya kesempatan untuk belajar agama. Udah gitu sampai di satu kota di Amerika, nggak ada umat Islamnya lagi. Jadi orang awam tetap ada sampai saat ini. Itu dulu yang saya mau garis bawahi. Jangan dibilang orang awam tidak ada. Bahkan yang ngaji pun kadang-kadang dia sudah ngaji 8 tahun di pesantren. Tapi masih saja kadang-kadang ada yang dia awam, nggak tahu tentang beberapa masalah. Jadi nggak menjamin juga masuk pesantren 10 tahun, semua ilmu Islam dia kuasai. Jangan-jangan ada bidang yang dia tetap awam. Nah, jangan lupa tuh. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Jadi kesimpulannya orang awam akan selalu ada di sekitar kita. Nah, baru kita masuk pertanyaan tadi. Nah, jadi kalau ada orang menyebutkan kalimat-kalimat kufur, perilaku atau perkataan bagaimana? Ya kita lihat aja. Kita bisa tanyakan langsung, kita bisa, kenapa Anda mengatakan begini? Anda tahu gak kalau ini nggak boleh? Nah, kalau dia jujur mengatakan, saya nggak tahu, berarti dia awam. Jadi jangan langsung kita tuduh. Betul arahan Imam Ghazali, tanya. Nah, tabayun. Nah, kalau udah ditabayun ternyata memang dia nggak tahu, baru kita kasih tahu. Kita kasih peringatan. Tetap orang awam diberitahu, bukan dikafirkan. Jelas ya? Nah, itu berlaku buat siapa saja. Baik, itu saja pelajaran kita. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.